Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Asri. Di sini Ibu sebagai guru pengajar dari mata pelajaran lintas minat ekonomi untuk kelas 10 agama 1 dan 10 agama 2. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Dan Ibu di sini juga akan memberikan penugasan yang akan Ibu jelaskan di akhir PowerPoint nanti. Pertemuan pertama, pembelajaran jarak jauh. Agenda pertemuan pertama kita kali ini adalah Ibu akan menceritakan sedikit tentang biodata Ibu, yaitu dari guru pengajar. Terus yang kedua adalah kita akan membahas materi pokok pada lintas minat ekonomi semester 1 ini. Jadi kita akan membahas apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester nanti ke depan. Dan yang terakhir adalah penugasan untuk nanti akan Ibu jelaskan di akhir video ya, Nak. Nah, di sini ada biodata dari Ibu. Jadi sebelumnya Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap Ibu adalah Ibu Asri Nurul Astuti. Biasanya Ibu dipanggil Ibu Asri. Mata pelajaran yang Ibu ampu adalah lintas minat ekonomi dan prakarya kewirausahaan. Tapi untuk lintas minat ekonomi dan prakarya kewirausahaan hanya khusus di 10 agama 1 dan 10 agama 2. Jadi kalau di kelas lain Ibu hanya mengajar prakarya dan kewirausahaan. Lalu tempat tanggal lahir Ibu lahir di Bekasi tanggal 7 Juli 1996. Cita-cita Ibu yaitu jadi guru atau dosen, dan hobi Ibu membaca. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Di sini ada 5 materi dalam 1 semester, yaitu pertama ada materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Lalu yang kedua ada masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Lalu yang ketiga ada peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. Dan keempat ada terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Nah, tadi kan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan ada beberapa materi yang akan kita pelajari selama 1 semester nanti. Yang pertama tadi kan ada konsep dasar ilmu ekonomi. Terus di konsep dasar ilmu ekonomi apa aja Bu yang dipelajarin? Nah, apa aja yang dipelajarin itu di sini Ibu jelasin. Ini ada 8 hal yang akan kita pelajarin. Yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi. Lalu yang kedua ada masalah ekonomi. Jadi di ekonomi itu punya masalah apa aja ya. Nah, itu kita pelajari masalah-masalah ekonomi. Terus ada pilihan, terus ada kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, ada biaya peluang, terus prinsip dan motif ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, dan yang terakhir ada ekonomi syariah. Setelah kita mempelajari dari materi 1, lalu kita akan lanjutkan kan ke materi 2. Nah, materi 2 itu tadi tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, masalah apa aja yang ada di sistem ekonomi ini gitu. Yang pertama, kita akan membahas permasalahan ekonomi klasik dan ekonomi modern. Jadi nanti kita akan mempelajari apa bedanya ekonomi klasik, apa bedanya ekonomi modern. Lalu yang kedua ada namanya sistem ekonomi. Kita akan mempelajari berbagai sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi itu tidak hanya satu, tapi ada berbagai macam dari si sistem ekonomi ini. Lalu yang terakhir ada sistem perekonomian Indonesia. Jadi di Indonesia menggunakan sistem perekonomiannya apa ya? Nanti kita akan mempelajari di materi yang kedua. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menyelesaikan materi kedua, kita akan lanjut ke untuk materi selanjutnya, yaitu materi yang ketiga, peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. Jadi di sini kita akan membahas 2 hal, yaitu tentang kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi.
Selanjutnya, setelah kita sudah selesai membahas materi yang ketiga, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi keempat, terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Di sini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Jadi dalam permintaan penawaran ini kita akan membuat kurva, terus kita akan mempelajari bagaimana cara bikin kurva permintaan, kurva penawaran. Nanti kita akan mempelajari, mudah-mudahan dengan kita keterbatasan, kita tidak bisa tatap muka, dengan kita cuma bisa melewat belajar dalam rumah ini, mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik materi-materinya. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang peran pasar dalam perekonomian. Jadi dalam materi yang keempat ini ada dua hal yang dibahas. Nah, ini adalah materi terakhir dalam satu semester ini, semester ganjil ini. Jadi ini adalah materi kelima atau materi terakhir kita, yaitu lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Jadi di sini kita juga membahas dua hal yang penting, yaitu adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga jasa keuangan. Jadi lembaga jasa keuangan yang biasanya kita tahu kan mungkin hanya bank. Nah, ini tuh lembaga jasa keuangan itu ternyata banyak, banyak berbagai macam lembaga. Jadi apa saja sih yang ada di lembaga jasa keuangan gitu? Salah satunya yaitu adalah bank. Terus selain bank apa, Bu? Ada pegadaian, ada dana pensiun, ada asuransi, terus ada bursa efek. Jadi nanti di sini juga kita akan membahas berbagai macam lembaga jasa keuangan. Jadi dalam satu semester ini kita akan membahas 5 materi yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi di sini Ibu akan memberikan penugasan ya, Nak. Untuk pertemuan kita pertama kali ini, Ibu akan memberikan tugas, yaitu kerjakan di buku tulis lintas minat ekonomi. Jadi Ibu minta untuk menyiapkan satu buku tulis, itu khusus untuk buku tulis untuk lintas minat ekonomi. Jadi di situ untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Jadi di sini tugasnya adalah kalian kerjakan di buku tulis lintas minat ekonomi tentang biodata siswa dan pertanyaan apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata ekonomi. Jadi di sini sudah Ibu tulis ya, Nak ya, biodata siswanya apa aja. Yang pertama adalah nama lengkap, terus nama panggilan, tempat tanggal lahir, cita-cita, dan hobi. Setelah biodatanya sudah selesai, di bawahnya ditulis apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata ekonomi. Di sini seperti kalian bikin esai, jadi tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Jadi Ibu bebaskan untuk kalian berkreasi, untuk kalian kreatifnya gimana, itu Ibu bebaskan. Jadi kalau misalnya lebih dari sehalaman tidak apa-apa, Nak. Jadi tidak ada maksimal, tidak ada minimal. Terus hasil kerjanya itu kalian foto, lalu hasil fotonya kalian masukkan ke dalam Google Classroom. Jadi kalian kirim atau kalian upload di dalam Google Classroom. Kalau misalnya lebih dari satu halaman, berarti ada 2 foto. Atau misalnya kalian membuat tugasnya sampai 3 halaman, berarti nanti yang kalian kirimkan berarti 3 foto ya, karena dari 3 halaman. Jadi kalau lebih dari 1 halaman berarti fotonya disesuaikan dengan halaman saja. Misalnya kalau 1 halaman berarti 1 foto, kalau 2 halaman berarti 2 foto. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungin Ibu di WA ya, Nak. Jadi kalau ada yang kurang jelas untuk tugasnya atau untuk materinya, boleh ditanyakan di Ibu di WA. Diingatkan lagi ya, Nak, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Dan jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungin Ibu di WA. Cukup sekian presentasi Ibu. Terima kasih yang sudah mendengarkan, terima kasih yang sudah mendownload videonya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.